Halo, saya Rama Gandhi. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Teman-teman terkasih, hari ini kita merayakan peringatan wajib Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Nah, kita akan merenungkan dalam Injil Lukas 17, 26 sampai dengan 37. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot pergi dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barangnya di dalam rumah. Demikian pula yang sedang di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid itu lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Teman-teman terkasih dalam Kristus, peristiwa air bah pada zaman Nuh, serta hujan api dan belerang pada zaman Lot yang membinasakan banyak manusia, dijadikan gambaran tentang hari kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Saat itu tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat apapun, karena waktunya sudah tiba. Gambaran kedatangan Tuhan yang dikatakan Yesus hari ini, itu mau menegaskan kepada kita tentang perlunya mengubah hidup saat ini juga. Perubahan hidup jangan hanya menjadi pengandaian di masa depan. Dan perubahan ini memerlukan yang namanya tindakan-tindakan yang nyata. Dengan mengubah hidup menjadi lebih baik, orang diajak untuk sungguh-sungguh menjalani hidup dengan bersumber pada sabda Tuhan. Maka kedatangan Tuhan tidak seperti hari kunjungan romo paroki yang sudah terjadwal. Tidak pula seperti menyambut pejabat pemerintahan yang dimeriahkan mungkin dengan arak-arakan yang begitu besar. Kedatangan Tuhan bisa terjadi kapanpun. Ini berarti mau menunjukkan kepada kita, kita harus menyiapkannya mulai dari sekarang. Bukan karena sudah tidak ada waktu lagi, melainkan selagi Tuhan masih menyediakan waktu bagi kita untuk membenahi diri. Maka sebagai pertanyaannya, dalam refleksi kita hari ini, sebetulnya apa yang perlu dibenahi? Apa yang perlu kita perbaiki? Jika kita merasa bahwa hidup kita sudah baik-baik saja, apakah perlu diubah atau dibenahi lagi? Jika kita sudah tua dan akrab dengan olah rohani, apakah masih perlu juga untuk membenahi hidup? Maka kiranya baik untuk disadari, teman-teman terkasih, bahwa perjuangan menjadi pribadi yang beriman itu merupakan
perjuangan seumur hidup dan terus-menerus. Menjadi beriman tidak mengenal yang namanya saat pensiun. Dan menjadi beriman harus terus diusahakan sampai akhirnya kematian menjemput kita. Hal itu sebetulnya bisa disadari setiap kali kita berkesempatan untuk melakukan peziarahan ke orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal. Bahkan juga para imam, biarawan, biarawati yang sudah meninggal. Kesetiaan mereka sebagai pribadi yang beriman, baik sebagai imam, sebagai biarawan, biarawati, sudah terbukti sampai akhir. Mereka meninggal dengan membawa tanda-tanda iman yang luar biasa. Tanda imamatnya, tanda sebagai seorang beriman, tanda sebagai seorang biarawan atau biarawati. Artinya saya mau menekankan bahwa perjuangan mereka sebagai imam berlangsung sampai akhir hayat. Dan kesetiaan mereka sebagai imam adalah bentuk kesaksian hidup mereka masing-masing. Maka saya teringat dengan sosok Romo Sahid yang sudah meninggal. Begitu banyak inspirasi yang begitu luar biasa sebagai seorang imam Projo Bandung. Berjuang dan berjuang sehingga pada akhirnya beliau meninggal sebagai seorang imam. Memegang terus imamatnya. Maka mari kita merenungkan sebagai sebuah pertanyaan-pertanyaan refleksi hari ini. Apakah selama ini kita konsisten menghadirkan diri sebagai pribadi yang beriman? Misalkan segala aktivitas rohani sudah kita lakukan dengan setia. Apakah demikian pula dengan aktivitas jasmani seperti berbagi, seperti peduli, mengasihi, bahkan juga mengampuni orang lain? Mempersiapkan kedatangan Tuhan hanya mungkin dilakukan dengan satu cara, yakni adalah terus-menerus mau berbenah dalam kehidupan kita. Dan ingatlah, hidup kita itu dinamis, bergerak karena selalu mengalami yang namanya pasang surut. Tetapi semangat untuk senantiasa memperbarui diri tidak boleh pasang surut. Bahkan tidak boleh surut. Kualitas iman ditentukan dari bagaimana setiap orang secara rendah hati itu mau dibenahi, dan terpenting adalah mau dibentuk oleh Tuhan. Ini berlaku bagi semua orang dan semua kalangan, termasuk para imam, biarawan, biarawati. Dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kita di hari depan. Bahkan dalam kehidupan kekal nantinya. Karena itu selagi masih banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, hidup ini, maka marilah kita memperbanyak intensitas perbuatan baik dan juga mengamalkan hukum kasih. Dan marilah kita melakukannya dengan penuh semangat. Maka sebetulnya ada sebuah istilah Latin yang mengatakan fiat lux, jadilah terang. Dan inilah salah satu semboyan dasar yang penuh, hidup yang penuh dengan harapan, iman, dan kasih. Dan inilah sebuah cita-cita yang berangkat dari keterbukaan, keterbutaan itu menjadi keterbukaan. Dari kegelapan itu menjadi sebuah pencerahan. Sebuah pergerakan. Sebuah cita-cita yang berangkat dari keterbutaan menjadi keterbukaan. Kegelapan menjadi pencerahan. Dan inilah salah satu tugas kita sebagai para murid Yesus, yakni menghantar orang untuk semakin mengalami yang namanya ketersingkapan atau keterbukaan. Sehingga lebih bisa melihat dan merasakan kehadiran dan juga keraiman Tuhan dalam berbagai tanda zaman lewat sesama maupun juga semesta. Maka mengacu dalam konteks dunia, kita bisa melihat bahwa ada banyak keterbutaan yang menyebabkan dunia ini mengalami keterbelahan atau keterpecahan. Maka disinilah
kita bisa belajar menjadi terang-terang kecil yang peka dan juga sekaligus mengantar orang kepada Tuhan. Dan ada 3 poros dasar supaya kita bisa menjadi terang-terang kecil yang peka dan juga sekaligus mau mengantar orang kepada Tuhan. Poros yang pertama adalah mengenalinya. Maka kita diajak untuk peka, mengenali kehadiran Tuhan di tengah sesama dan terlebih perjalanan hidup kita masing-masing dengan begitu banyak dinamika yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Poros yang pertama mengenalinya. Poros yang kedua adalah mengalaminya. Kita diajak untuk mengalami Tuhan, entah secara personal atau komunal. Dan kita benar-benar mengalami Tuhan yang turun tangan dalam setiap gulat geliat kehidupan kita. Itu yang kedua, mengalaminya. Poros yang ketiga yang tidak kalah penting juga mensyukurinya. Kita sebenarnya telah mendapat banyak berkatnya yang membuat kita bisa bersyukur tanpa sebab. Harusnya. Kita banyak merasakan sapaan dan kebaikannya lewat perjumpaan dengan sesama dan juga semesta. Dan inilah sebuah nada dasar yang membuat hidup kita itu menjadi berwarna dan juga berjiwa. Maka hari ini saya kembali mengingatkan teman-teman terkasih untuk berani dan belajar menjadi para murid yang membawa terang dengan 3 poros dasar, mengenalinya, mengalaminya, dan juga mensyukurinya. Maka teman-teman terkasih, selamat menjalani hari ini dengan baik pula. Terus-meneruslah belajar dan berani untuk menjadi terang-terang kecil, walaupun juga seringkali tidak dilihat oleh orang, tetapi ingatlah, sekecil apapun pasti akan terus dirasakan oleh banyak orang. Mau terang itu dilihat ataupun tidak, tetaplah itu menjadi terang. Maka mari berjuang terus-menerus dalam hidup kita, dan mari kita mohon berkat dan rahmat untuk perjalanan kita hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang hadir di sini, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada. Terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi. Dadah.